Pak Camat, terima kasih tanggapannya. Sebenarnya Pak Cada, saya juga akan menyampaikan tadi bahwa begini, selain kita sedang membahas RDTR, TPST itu akan menjadi bagian KLHS, Pak. Jadi hari ini Pak Mas Boni nanti akan membuatkan angka konkretnya. Berapa sih TPST yang seharusnya tersedia? Dibuat angka konkretnya. Mengenai kriteria sudah tadi disebutkan bahwa itu lahannya 300 meter persegi. Kalau mau dibangunkan dengan dana dari APBD ataupun dari dana dewannya, dari apa nih, pokir dewan, itu tanahnya harus milik desa. Nah, tapi boleh pribadi, Mak. Boleh pribadi. Nah, yang lebih baik lagi, kemudian sebenarnya ada tuh edaran, saya kira udah sampai Pak ya, dari bidangnya bidang Bu Silvi itu, bahwa satu perusahaan, satu binaan bank desa atau TPST. Jadi kita, belum ya? Oh ya, nanti saya mintakan Pak. Jadi Pak Bupati telah membuat edaran bahwa kan untuk membuat bank sampah Pak. Bank sampah itu seperti ini. Bapak Ibu boleh menyelenggarakan bank sampah. Jadi Bapak Ibu setor sampah ini dikiloi, yang datang sampah tapi tabungan Ibu berupa uang jadinya. Nah, itu kan perlu fasilitas. Nah, perlu Bapak Asuh. Nah, Bapak Asuh ini kita mintakan dari perusahaan. Jadi satu perusahaan, satu binaan bank sampah. Karena itu juga akan menilai propernya, Pak. Jadi kalau dia mau dapat penghargaan di bidang hidup, dia harus punya binaan. Jadi sementara yang dicanangkan itu baru satu desa, satu TPST. Tapi kalau bank sampah ini spot-spot, Pak. Kenapa bank sampah ini kan dia tidak terima sampah yang basah gitu loh Pak, yang menimbulkan bau. Benar-benar sampah yang bernilai ekonomi. Nah itu bisa diselenggarakan di satuan pendidikan, di perkantoran, di perusahaan atau di rumah. Nah jadi sistem menabung. Jadi kalau nanti kalau Pak Camat main-main tuh kalau di bank sampahnya binaan DLH itu menabung sampahnya sudah kerjasama dengan Pegadaian. Jadi setiap setoran sampahnya itu sudah dinilai dengan tabungan emas. Ya bagus juga Pak. Jadi semangat juga. Jadi walaupun 0,001 sekian mereka nggak menabung emas, tapi nambah terus Pak yang diantarkan sampah. Itu bisa lebih rincinya nanti diminta di bidang 2 itu pembinaannya Pak. Jadi TPST itu harus hadir juga melalui KLHS perhitungannya. Karena ada beban sampah. Kedepannya juga Pak, TPA itu tidak boleh terlalu banyak sampah dan TPA ini akan lama-kelamaan tidak boleh ada lagi. Nanti akan sistemnya sampah itu langsung dimusnahkan. Sampah yang ini sampah yang bisa dilakukan itu dihancurkan, dikomposkan, yang lain dijual. Benar-benar residu saja. Nah residu pun nanti akan dibakar melalui insenerator nantinya. Ada pembakarnya jadi musnah gitu. Jadi tidak perlu lahan yang luas-luas lagi. Karena kalau selalu kita bawa ke TPA terus Bu, 5 truk sampah itu nggak cukup Bu, nggak cukup. Kita kewalahan, nanti kurang sopir, kurang tenaga lagi. Jadi memang harus segera, kalau memang Gelombang akan bergerak menjadi kabupaten yang maju nantinya, dari kecamatan yang maju, mulai dari sekarang, dari desa, sampah yang boleh diangkut cuman sampah yang benar-benar tidak ada nilainya lagi, yang tidak bisa diapa-apain. Jadi nggak apa-apa Bu, kita kembali lagi sampah nasi, sampah daun-daun kita kubur aja, nanti dia jadi pupuk juga semua itu. Jadi sedikit saja sampah yang akan perlu dibawa ke TPA. Saya dengar juga dari bidang persampahan, inovasinya kemarin setiap bentor sampah yang angkut itu sampah rumah tangga akan timbang gitu Pak. Jadi orang itu akan tahu berapa, apakah kemudian itu akan jadikan ukuran produksi sampah. Tapi kemudian aplikasinya sudah disiapkan itu Pak. Jadi kita akan tahu aplikasinya tahun ini dibuat, sehingga bentor itu kan tahu rumah ke rumah siapa sampah yang diambil, di mana titiknya dan berapa beratnya. Itu perlu, karena kalau nggak seperti itu kita akan dikepung oleh sampah ini Pak. Mau buat berapa TPA pun nggak cukup. Itu masalah sampah.